Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Rahmawati, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 12 IPS. Di bulan Juni, masalah yang saya temui adalah sebagai berikut. Untuk deskripsi permasalahannya, berawal dari seringnya ditemukan peserta didik yang terlihat kurang antusias ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Kurangnya antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran ditunjukkan oleh situasi di mana ada beberapa peserta didik yang senang mengobrol dengan temannya atau memainkan handphone, asik dengan dunia sendiri, misalnya melamun, juga tidak merespon ketika diberikan pertanyaan mengenai materi yang sedang dibahas, sehingga berdampak terhadap hasil belajar peserta didik yang kurang memuaskan. Akar permasalahannya adalah yang pertama, kebiasaan memainkan handphone pada saat pembelajaran, kemudian juga penggunaan handphone di luar kebutuhan pembelajaran, senang membicarakan hal-hal di luar materi pembelajaran atau dalam artian mengobrol ya. Kemudian peserta didik juga diperbolehkan membawa handphone ke sekolah, disinyalir menjadi salah satu penyebab rendahnya konsentrasi belajar di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, akar permasalahannya adalah pola makan dan pola tidur yang buruk dari peserta didik itu sendiri. Juga kebiasaan mengerjakan tugas mata pelajaran lain ketika pembelajaran berlangsung. Alternatif solusi yang saya coba untuk terapkan, yang pertama yaitu membuat peraturan di kelas. Ini tentu saja di awal itu ada kesepakatan ya, bahwa di kelas itu ada aturan, ada rule of game yang harus ditaati oleh setiap siswa. Yang kedua, memastikan peserta didik siap untuk belajar. Jadi guru itu melihat dulu kondisi kesiapan siswa di saat memulai pembelajaran. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk memainkan games, tentu saja artinya di sini pembelajaran melalui game sehingga menarik bagi siswa. Yang keempat, memberikan waktu istirahat yang cukup. Artinya saat istirahat tentu saja guru harus berhenti ya, dan memberikan waktu untuk siswa beristirahat atau rileks. Kemudian meminimalisasi distraksi saat belajar. Kemudian mengatur posisi duduk peserta didik senyaman mungkin, dalam artian memang posisi duduk itu seharusnya ada perubahan posisi, jadi tidak monoton dalam 1 tahun posisinya atau bangku atau kursi itu begitu saja. Jadi diharapkan untuk mendapatkan situasi semangat belajar yang baru, posisi duduk pun perlu ada perubahan. Dan hasil dari pemecahan masalah tersebut, setelah dilakukan pendekatan yang alternatif solusi yang tadi ditawarkan agar memacu tingkat konsentrasi belajar peserta didik, maka didapatkan beberapa perubahan ke arah yang lebih baik. Di antaranya, peserta didik lebih fokus dalam belajar, peserta didik lebih menghargai orang lain, kemudian juga peserta didik sudah bisa mengurangi obrolan yang tidak penting, artinya tidak lagi ada obrolan ketika guru atau pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat, peserta didik juga mulai merasa enjoy atau merasa nyaman dalam belajar dengan diberikan ice break. Dan yang sumber rujukannya adalah bahwa solusi yang dicoba diterapkan atau ditawarkan itu
dalam menyelesaikan permasalahan itu sudah sesuai dengan kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik salah satunya. Dalam butir bahwa guru harus mengetahui karakteristik dari peserta didik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.